guys, itu bersama Bang Boy. Ini pembahasan yang menarik. Kenapa menarik? Tapi ini terakhir ya. Ini terakhir. Bang Boy mau semuanya fokus lagi tentang apa perjuangan kita dari awal. Ya. Ini bukan tentang sosok, apalagi tentang uang. Oke, kita bahas. Kenapa nih Bang Boy? Bang Boy? Nah, kita bahas guys, ini dia reaksinya. Ketika saya melakukan aksi-aksi gila di pengadilan negeri Bekasi, jaksa cuma menuntut satu tahun setengah. Makanya hakim membebaskan Riko. Paham? Kalau saya tidak gila, tuntutannya bisa 6 tahun. 374 KUHP. Karena saya gila, maka pertimbangan tentang dugaan penggelapan pajak PT Pratama Prima Badetama itu dimasukkan di dalam putusan hakim. Oke, jadi ini adalah omongan Pak Alex bagaimana menjelang putusan hakim. Sebenarnya ini kita nggak harus jadi orang gila sebenarnya. Kita hanya butuh solid untuk buat suara tembusan langsung ke Pak Prabowo supaya Pak Prabowo notice akan persidangan ini. Nanti ketika hakimnya memutuskan dan itu tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan cenderung yaitu memenggal keadilan, Pak Prabowo notice dan akhirnya dikeluarkan keputusan. Makanya Bang Boy agak risih sebenarnya, bahkan sempat pengen mundur mengawal kasus ini ya. Dengan berita apa itu Bang Boy? Kok Bang Boy pengen mundur? Nanti kita bahas lagi Pak Alex ya. Di tanggal 7 bulan September itu saya dititipi uang buat teman-teman, bagi-bagi katanya buat makan-makan. Saya bilang nggak mungkin makan-makan karena rumahnya jauh-jauh, ya kan. Pada akhirnya saya minta nomor rekening, ada yang ngasih nomor rekening, ada yang ngasih dana. Totalnya 10 orang saat itu saya bagikan. Nah, itu terus yang sisanya itu saya belikan koin. Karena pada saat itu banyak juga yang nggak dapat paus, pada minta naik perebutkan, yuk, inget kan? Kamu Betul Kak. Nah, habislah koin itu sekitar hampir ceban lah, yuk, 10 juta. Oke. Ya, terus untuk bagi-bagi juga 10 orang, bervariasi sih, tapi rata-rata sih segitu, yuk, gope kan. Nah, jadi uang yang dititip kepada saya sudah saya habiskan, gitu kan? Iya. Kalau saya udah kebagian koin banyak, udah cukup lah, nggak perlu kan, saya pikir gitu. Betul. Nah, tapi saya di sini tidak akan menjelaskan how much money is that. Tapi semua, saya ini kan pengacara ya, yo, biasa nyimpan bukti transfer kepada siapa saja gitu. Kenapa saya selama ini nggak mau speak up? Karena saya nggak mau menyebutkan siapa yang saya transfer. Betul. Bukan sifat saya untuk membuka apa itu terlalu terbuka karena teman-teman nggak bersalah. Oke, inilah awal musibah itu yang harusnya kompak sampai putusan hakim hancur seketika. Bang Boy juga nggak tahu ternyata ada istilah 100 juta dibagi semua. Bang Boy kira perbazaran itu hanya ada di pihak si RG. Tapi dia harus dijawab ini 100 juta ini dari siapa? Kan harus dijawab kan. Kalau dari Nikmir, betul ini berarti ada perbazaran. Walaupun pemberiannya secara acak aja gitu dan sesuai dengan nominalnya, sesuai dengan orang yang dikasih kepercayaan oleh Nikmir. Dan dalam ini Kak Asil. Tapi ini yang membuat keributan, guys. Ya, Gitu. gini ya, Bang MA, kita bukan masalah uangnya, tapi kan merasa dikecilkan. Merasa Enggak lah, nggak itu kan dianggap. orang lagi dia kan Bukan masalah enggak uangnya. gitu Mira, Bisa jangan nyari cuma begitu 500.000 menganggap. enggak gampang siap, enggak sekali. masalah kok. Ya, untuk uang bukan masalah buat saya, tapi yang jadi masalah itu teman-teman tuh merasa kok gue pagi siang sore malam ngebela kok nggak dianggap. Harusnya Ya, kan belum gini, kerja ada semua aja. itu kau kalau itu Enggak kau lah, enggak. ini menggiring cerita kau Enggak Mira. lah, iya. Enggak lah. enggak, ini terjadi beneran, Kak. Siapa Ini yang pada ngomong ngomong ke disuruh saya. naik lah? Iya. Banyak yang ngomong itu. Disuruh naik.
ngomong sendiri. Ya suruh naik lah. Nanti kalau ada orangnya saya suruh naik, ntar saya bilangin ke orangnya di sini. Nah, Perkara merasa nggak dianggap sebagai teman, digoreng sedemikian rupa, seolah memiliki penyakit hati, iri dengan uang yang nggak seberapa buat saya. Sampai papa saya dengar dan saya ditransfer. Malu. Saya nggak tahu kalau papa saya ada di TikTok. Maafkan Rani. Nggak lagi. Ya memang dari awal tuh harusnya gak usah. Kalau niatnya udah support untuk sesuatu, udah nggak usah. Sekali lagi nggak usah, ya. Lagi. Kenapa kau tanya ke aku? Tanya Iya, ke Silvi. maksudnya aku membenarkan yang Tiba Abang dulu, katakan. Alex izin Aku bicara dulu. membenarkan apa yang Abang katakan. Tunggu dulu, betul. Bentar, Pak Alex. Betul, Bapak ya. hari ini baru naik, Pak Alex. Pak Alex, Bapak baru Oke. naik, jangan langsung potong. Oke, lanjut. Ntar aku gantian ya. Ini cuman gini, di bawah tappingan ini Bentar, Tunggu Pak Alex, Bapak bilang oke. Pak Alex. Jangan pakai Oke. sebentar. Ini gini. Anda berhenti dulu. Kalau nggak turun Anda. Anda itu menyebut-nyebut saya juga, memfitnah saya. Saya terfitnah. kampret kamu tuh. Ini bukan komamu ya, Men. Sabar, Bang. Sabar. Kak, Tenang. Kak Mambel, tolong amankan dulu orang ini, Kak Mambel. Minta tolong, Kak Mambel. Ini kompor dia, kompor banget. Boy, kamu nih busuk tau nggak, ya Men? Ada kesalahpahaman ya ini. Tenang dulu, sabar dulu. Satu-satu dulu. Satu-satu. Kak Mambel, Kak Mambel. Satu-satu dulu Pak Alek. Ayo. Nanti saya giliran saya jangan sok kamu bukan komamu ya, Men. Iya, nanti satu-satu dulu. Ayo. Oke. Bang. Ya Pak ya. Nanti nggak aku cubit loh kalau ketemu aku. Ayo, udah Bang. Jadi begini ya. Jadi seperti ini. Kalau kita mendapat informasi, cek dulu informasi. Betul. Hari ini Kak Mambel, ada orang yang mengirimkan, banyak orang yang mengirimkan video. Sylvia mengakui menerima uang. Sifatnya abstrak. Dari mana dia terima uang? Untuk kepentingan apa dia terima uang? Iya. Dari siapa? Berapa puluh juta, berapa ratus juta? Kan begitu loh. Kan begitu. Tanya dong. Tanya dia. Loh dia menyebutkan sendiri dia diterima uang. Untuk apa? Untuk sidang. Betul. Untuk sidang kasus siapa? Kan begitu loh. Clearkan dulu orang. Jangan ujuk-ujuk saya ditanyain orang. Ada yang mau hubungin saya telepon. Pak Alex menyebutnya sama abang gitu. Tanya dong silakan. Jadi kok dia yang mengakui dia terima uang, dengarkan baik-baik teman-teman ya. Kak Sylvia mengakui dirinya menerima uang berdasarkan pernyataannya tanpa tekanan ada orang yang menitip. Dia tidak sebutkan berapa ratus juta, berapa puluh juta. Untuk apa kita tidak tahu. Itu yang beredar di mana-mana kan. Tanyakan itu kepada Kak Sylvia sendiri yang mengakui. Aku aja nggak kutanggapin, makanya aku cuek. Lalu ada tulisan-tulisan yang dikirimkan air striker ke aku. Loh, kalau itu berdasarkan keterangan Kasil, itu sejalan kok itu lihat sejauh ini. Dan ada dari siapa gue nggak tahu juga. Gue ditanya orang, Bunda Jero ngomong, dari siapa nih? Gue nggak tahu, gue bilang. Lebih keras, guys. Kok aku yang kau suruh diam? Kau nggak tanya? Aku mau nggak tanya jawab. dengan kau ya. Aku mau tanya dengan kau. Diam dulu kau. Kenapa kau teriak-teriak? Bukan masalah teriak-teriak, tapi kau sok garda terdepan. Kata kau siapa yang menyerang Gude, kau garda terdepan dengan Koko Cimot. Sekarang aku nantang kalian berdua. Hah?
Apa? Coba ulang. Kau bilang dengan Koko Hirocimot di room entah di room ini entah di room mana, kau bilang Gimana kau garda jelas terdepan. dong. Kalau ada orang yang menyenggol gudeg, kalian mau pasang badan. Sekarang saya nantang kalian berdua. Kita bongkar-bongkaran. Kalau yang Hah? jelas kalau ngomong Panggil itu gimana? gudeg sini. Gimana Panggil itu saya? gudeg sini. Hei, Saya bongkar semua sini. Gak usah sok keras kau. Saya Cuma kau lonte kau. Boti. Kau yang lonte. Tolong direkam ya. Ini orang nggak jelas, dipanggilnya suka-sukanya. Emang ini Suka-suka hati kau panggil-panggil orang. Kau siapa di TikTok ini? Saya nggak, mulut saya itu nyebut namamu aja nggak sudi. Kau nggak usah nyamper-nyamper aku terus. Ngomong-ngomongin orang lonte, Koko. lu yang mau kondo. Koko, sebentar ya. Memang pertama begini, harus dibersihkan ruang media sosial ini dari para penipu yang kawin online, ya kan? Betul. Ya. Ada. Yang kedua, urusannya tadi itu urusan ya spesifik. Kau belum pengacara, nggak usah sosok hebat. Itu urusan personal saya, pribadi saya. Itu bukan hak kau. Apa? Di sini Ya? urusan apa? Kau laporkan dong. Kau belum pengacara, kau nggak sosokan. Kau emang siapa, Yamin? Apa hebat hidup kau? Hah? Bentar Bang Max, sebentar ya. Kutanya dulu kau. Apa arti pengacara berdasarkan undang-undang advokat? Coba sebutkan dulu. Apa arti pengacara? Kau bukan pengacara. Apa? Kalau kutunjukkan bagaimana? Kau itu nggak jelas kau. Apa arti pengacara berdasarkan undang-undang advokat? Rujukannya harus undang-undang advokat. Bukan rujukan kebodohanmu. Mohon maaf Pak ya. Jangan teriak-teriak. Di sini. Jangan teriak-teriak. Kau itu biasa berteman sama apa? Kambing kah? Jangan teriak. Ini buci ini satu nih, ada manfaat tukang bakpia ini. Apa? Kau nggak ada urusan sama kau, anjing. Hei, tukang bakpia. Hei, atas manfaat kau. Hah? Aku tabrak. Buka Google. Kau jual aja bakpia. Malu kau. Dengan orang. Nggak usah. Saya nggak sebut. Kamambel, stop. Saya rasa sudah nggak kondusif Kamambel, udah nggak sehat. Kita ini Koko, orang yang sehat. Mama. Sekarang begini, Mami. Sebentar. Saya nyebut nama dia aja nggak sudi. Dia nyebut saya terus. Ngapain kau? Sebentar ya, Koko, Maira, ini harusnya menjadi ruang edukatif sifatnya. Ada orang yang mengatakan, orang mau jualan pia, mau jualan apa halal aku. Kenapa? Koko, sebentar, Koko, aku turun habis ini, aku nggak sanggup. Terus aku jualan pia, ambil jualan tas, ini jualan apa terus kenapa? Apa urusannya dengan hidupku? Sebentar ya. Emma tunggu sebentar, kasih aku waktu 1 menit saja. Kak Mambel. Silakan Bang. Oke, kasih aku waktu ya. Kau azas manfaat, buci. Manfaat. Kau kalau bisa Bentar. miskin sendiri aja kau. Ya, kalau Sebentar, Koko, stop. Kak Mambel, tolong amankan Kak Mambel. Kita mau, saya sudah tua. Udah. Oke, saya malu betul. Ini bukan urusan saya. Saya tidak bisa teriak-teriak mengatakan perempuan LONTE tadi itu buruk banget. Apakah mamanya seperti itu? Apakah tidak pernah dimajarkan mamanya lebih baik? Apakah orang ini orang waras? Orang ini orang sakit? Kau sudah cerita semua tentang kau. Nggak usah sosok. Saya tidak tahu apakah orang ini orang waras, orang Gio gila. sudah cerita Penipu tentang kau. dari mana aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Oh, Gios tadi Kalau dilontar. saya mau kembali, sebentar. Siapa tadi namanya yang disebut? Uang dan uang. By the way, makanya Bang Boy nggak pernah mau ikut komal TikTok. Ya pengen gabung sebenarnya seperjuangan. Tapi memang gimana ya? Live TikTok itu udah terlalu mendewakan paus. Ya, sudah terlalu mendewakan itu. Belum lagi, mohon maaf ya, nggak salah juga yang jualan sebenarnya. Tetapi setiap kasus viral muncul. Kak Asil itu berapa kali muncul di kawal yang di kasus yang Bang Boy ikutin? Di kasusnya Agus Buta, pertama ikut sini, ikut situ, semua. Makanya Bang Boy udah YouTube aja.
walaupun AdSense nggak seberapa, ya itu udah cukup buat Bang Boy untuk bersikap menentukan kemana arah channel ini mau Bang Boy bawa. Misalnya Bang Boy konsisten untuk mengawal proses hukum yang menurut Bang Boy itu benar. Dari kasus Jessica Wongso, baru ke Vina, baru ke Agus Buta. Ya, berusaha untuk konsisten mengawal, tapi dengan isu seperti ini, oh my god, Kasil pun salah. Dia udah nggak menjelaskan dari siapa. Akhirnya gini ya, semua merasa mereka berhak untuk terima bagian dari uang itu. Kalau nggak dapat, saya merasa nggak dianggap. Dari saya gimana? Bang Boy gimana? Ya mungkin mereka nggak tahu dengan Bang Boy, tapi Bang Boy tahu. Untuk YouTube itu ada penontonnya sendiri. Bahkan sekali Bang Boy buat video 10.000 ke atas yang nonton. Ya, ada yang pernah 100.000 pernah. Tapi itulah edukasi. Yang penting adalah poin yang mau disampaikan tersampaikan dan banyak yang nonton. Selama ini Bang Boy bertahan tuh karena banyak yang nonton. Coba nggak ada yang nonton, ya bahas yang lain Bang Boy. Tapi dengan situasi seperti ini agak gimana ya? Kukira kita semua tuh sama-sama perjuangan untuk keadilan. Ternyata semuanya hanya untuk paling diakui nanti mungkin oleh Nick Mir. Mungkin mendapatkan pengakuan yang besar dari Nick Mir. Bang Boy kira ini murni tentang keadilan. Bang Boy kira ini murni untuk bagaimana Nick Mir yang seharusnya tidak dipenjara tapi harus mengalami seperti ini. Dan itulah makanya Bang Boy membahas kasus Nick Mir itu pun di persidangan. Itu pun ketika Bang Boy tahu udah mulai terungkap baru Bang Boy bahas Nick Mir. Kalau nggak terungkap di persidangan Bang Boy nggak akan bahas. Ya, karena dari awal kan framing-nya kan bahwa Nick Mir memeras dan itu masuk akal semuanya. Tapi semenjak fakta persidangan itu mengubah banyak pola pikir, banyak perspektif, dan Bang Boy juga termasuk. Makanya Bang Boy ambil sikap ini. Ya walaupun di bawah itu ada nomor rekening, Bang Boy nggak pernah guys kirim. Semua channel Bang Boy itu memang Bang Boy sertakan di situ nomor rekening, tapi nggak pernah Bang Boy minta kirim, kecuali misalnya Bang Boy ada beberapa tujuan, misalnya kemarin misalnya ke IKN pun Bang Boy nggak minta ayo kirim, nggak ada maunya ya. Ini Bang Boy akan up nih dari Minggu, hari Senin stop membahas uang ya. Saya minta kepada seluruh fansnya Nick Mir dan juga pengennya Nick Mir bebas. Stop bahas masalah uang, udah fokus aja. Fokus bagaimana hakim itu sekarang ini gemetar karena melihat banyak mata yang melihat dia. Itu kan tujuan dari musuh, supaya kita itu oleng matanya, oleng pandangannya, dan hakim dengan suka hati dia akan memutuskan putusannya. Bang Boy akan terus konsisten guys. Teman-teman yang punya TikTok, yang punya IG, yang speak up tadi Facebook, IG, TikTok, kirim ke WhatsApp Bang Boy. Bang Boy pasti akan react. Bang Boy pasti akan bahas di ikutan Bang Boy. Sampai putusan hakim akan memutuskan Nick Mir bebas atau tidak. Ya. Oke. Ini aja. Ada yang berusaha sedang menjadi si paling Niki. Iya kan? Dan sibuk melakukan serangan bawah tanah dan di depan live. Iya. Untuk meyakinkan para pendukung. Sebenarnya tujuan utamanya apa? PT. Itu. Tidak mencari endorse, tidak mementingkan follower, tidak menjual produk memang. Iya. Tapi tujuannya apa? PT. Ada. Makanya aku bilang mulung transparan dia, mulung transparan itu aku katakan.
Ya, yang ngomong itu juga belum tentu bersih juga ya, Miss Gossip. Tapi itulah, ya, ya itulah mungkin karena musuh tahu bahwa semuanya ini nggak ada yang murni, atau ada yang murni tapi nggak semuanya, dan itu dicoba adu domba dengan uang, uang dan uang. Yuk, saya mengajak kita semua kembali semangat lagi, bangkit lagi, sampai tanggal 28 kita bisa menjadi bagian untuk menegakkan hukum yang berkeadilan bagi rakyatnya. Sebab Nikmir juga masih rakyat Indonesia kan? Yuk, sama-sama kita bergandeng tangan lah ya. Senin Bang Boy harap semua konten berubah. Konten tertuju ke Prabowo dan Hakim. Itu aja. Thank you guys. Bye-bye.